Selamat malam. Kalau kita saat ini boleh ketemu kembali dalam keadaan sehat, ini semua karena Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita, ya. Dia yang tidak pernah absen, ya. Seperti matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, ya. Itu pun nanti suatu ketika akan lenyap, ya. Tapi kasih Tuhan Yesus itu selama-lamanya ada, tetap mengasihi kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan masuk dalam renungan singkat firman Tuhan tengah minggu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu kalau saat ini Engkau boleh ketemukan kami dengan sidang jemaat online yang saat ini ada di hadapan kami. Kami tahu, kami yakin penyertaan-Mu, kekuatan-Mu, kasih-Mu Tuhan senantiasa buat setiap kehidupan kami. Kami yakin Engkau selalu ada dalam kehidupan kami, selalu memegang kendali Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya renungan tengah minggu ini akan jadi berkat, jadi kekuatan Tuhan buat kami melangkah di hari-hari yang ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan belajar sama-sama satu hal. Saya beri judul dengan menang menghadapi gelombang, ya, menang menghadapi gelombang. Kita tahu memang gelombang kehidupan nggak pernah selalu senantiasa mulus, ya. Gelombang lautan kadang besar, kadang kecil, ya. Tapi kita tenang aja. Saya tidak akan jauh-jauh dari tema GBIS bulan ini tentang jangan takut, tetap tenanglah. Dan saat ini pun saya ambil satu tema, satu judul yang paling tidak lah, ya, hampir sama, yakni menang menghadapi gelombang, ya. Kalau saya teringat ada orang yang main surfing, ya, di laut, ya, main surfing di laut itu yang dia pakai apa itu alat itu, ya, kemudian dia laut begitu dia ada gelombang besar, semakin gelombang itu semakin besar, dia semakin bersuka cita, semakin senang, dan kemudian kalau dia bisa melewati itu, waduh, dia bisa girang, dia bisa sukacita, dia bisa bertepuk tangan, ya. Kita pun harusnya, ya, juga seperti itu, ya. Apalagi ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, luar biasa. Kita baca dalam Yesaya 30 ayat ke-15 sampai 16, ya. Ini pernah dibawakan oleh Ibu Gembala ayat ini. Yesaya 30 ayat 15 sampai 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, ya. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Ya. Kalau ini orang Chinese boleh bilang ini bowat. Ya, mau kemana-mana kita pasti kalah, ya. Kita pasti dimatikan, ya. Saat ini kita tahu pandemi ini seperti ini. Kepungan itu semakin dekat, semakin dekat dengan lingkungan sekitar kita. Kita di Mojo Agung aja, kota kecil kita tercinta ini, kita tahu bahwa kepungan itu semakin mendekat, ya. Sekarang kalau saya perhatikan toko-toko tetangga saya juga banyak sekali membicarakan tentang hal ini, ya. Dan ya, kita tidak bisa mengungkap lebih lanjut, tapi kita tahu sendiri bahwa memang COVID ini begitu menakutkan, begitu ngeri, ya. Kadang-kadang baru sakit kemudian tiba-tiba dengar kabar dia meninggal. Kadang-kadang tidak perlu sakit, tiba-tiba kita dengar, oh, tetangga sudah meninggal, ya. Semua bilang, oh, karena COVID. Aduh, luar biasa. Tapi yakin dan percaya, kita sore ini belajar satu perkara, dua hal, ya. Bertobat dan tinggal diam di dalam Tuhan, ya. Bertobat dan tinggal diam di dalam Tuhan, ya. Sepertinya renungan ini cukup keras, ya, sepertinya. Bertobat, apa saya kurang bertobat, ya? Apa kita semua sedang jemaat, wah, Pak Amos bilang kayaknya kita ini banyak dosa sama Tuhan, ya. Tapi memang sesungguhnya kalau kita belajar dengan sesungguhnya tentang firman Tuhan, kita memang orang berdosa, ya. Kita memang orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, ya. Kita itu sebetulnya adalah sampah yang harusnya semuanya masuk dalam kerajaan neraka. Tapi semata-mata karena kasih Tuhanlah yang mengangkat kita, ya.
Dan kita belajar sore ini, malam ini untuk belajar sama-sama tentang dua hal, bertobat dan tetap tinggal di dalam Dia agar kita diselamatkan. Seperti ayat ini firman Tuhan mengatakan seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ya, pastinya tinggal diam itu apa? Dalam tinggal diam itu adalah tenang dikatakan dan percaya. Ya, sebab itulah kekuatan kita. Yesaya ini, kalau kita bisa flashback ke belakang sebentar, Yesaya ini adalah anaknya Pak Amos ya, bukan saya ya. Tapi Amos yang hidup sekitar tahun 700-an sebelum Masehi ya. Dia seringkali mengingatkan bahwa ada bangsa yang besar karena kejahatan Israel ya. Bangsa ini begitu kuat ya, bangsa ini begitu luar biasa dalam peperangan ya. Pasti mayoritas ada kemenangan-kemenangan besar di pihak Asyur ya. Dan ini peringatan-peringatan yang diberikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel, khususnya Yehuda. Ya. Dia hidup 700 tahun sebelum Masehi. Ya. Dia zamannya Raja Uzia, Raja Yotam, ya, Raja Ahaz, Raja Hizkia. Ya. Kemudian menurut catatan, dia meninggal itu tubuhnya dibelah jadi dua katanya, sama Manaseh, ya, anaknya Hizkia, ya. Raja jahat itu ya. Tapi di apapun juga ya, di apapun juga ya, di bagaimanapun juga ya, namanya nabi, namanya orang yang percaya Tuhan Yesus ya, pastilah fisik memang mati ya, fisik memang kalah, tapi kita yakin dan percaya ya. Yesaya besok kita kalau hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan mengetahui bahwa oh, ternyata Nabi Yesaya itu ada dalam kerajaan surga yang mulia. Ya, kita tahu bahwa memang saat ini keadaan seperti ini sangat menyesakkan. Ya. Bagaimana Israel yang jahat itu, bagaimana Israel yang berdosa itu diingatkan berkali-kali sama Yesaya, ya, agar bertobat dan tetap tinggal diam di dalam Dia. Ya. Kita tahu bahwa kita ambil satu contoh tentang Raja Daud malam ini, tentang Raja Daud ya. Bagaimana dia itu begitu dikenan sama Tuhan ya, begitu dikasihi sama Tuhan ya. Dikatakan dalam Kisah Rasul 13 ayat 22 dikatakan seperti ini. Setelah Saul disingkirkan ya. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ya. Daud ini dikenan, dikasihi Allah. Ya. Tapi apa dia luput dari dosa? Apakah dia tidak pernah berdosa? Aduh, ternyata ada dosa-dosa bahkan secara hitungan manusia pun, apalagi di mata Allah ya. Dengan budaya sosial saat ini itu dosa yang besar, yakni apa? Perzinahan dengan Batseba. Luar biasa sebetulnya ya. Dia juga tidak lepas dari dosa ya. Tapi yang dia lakukan apa? Satu, dia bertobat ya. Dia mau bertobat ya. Kita tahu kita sebagai orang percaya ya, tidak memungkiri bahwa kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi yang paling penting adalah jangan hidup di dalam dosa. Ya. Seringkali orang berpikir percaya sama bertobat itu duluan mana ya? Percaya sama bertobat duluan mana? Ya. Memang dalam hal ini ada dua pandangan. Ya. Ada dua pandangan. Satu pandangan mengatakan bahwa yang penting bertobat dulu, ya. Kemudian baru percaya Yesus, ya. Tapi yang satu pandangan yang lain berkata bahwa percaya dulu, kemudian baru bertobat, ya. Kalau saya pribadi, saya milih yang kedua, ya. Percaya dulu, kemudian dalam secepat kilat, ya. Kemudian langkah kita harus menuju kepada pertobatan. Sebab kalau sampai bertobat dulu baru percaya,
Kapan kita percayanya sama Tuhan? Ya, kita akan istilahnya itu, yang namanya hidup ini banyak kejeglong, ya, banyak jatuh dalam dosa, ya. Baru seminggu sudah dosa 7 kali, sebulan dosa 30 kali, setahun dosanya 360 kali. Bahkan mungkin bisa lebih. Satu hari kalau misalnya dihitung 2 kali bujuknya, apa tidak dikalikan 2, setahun bisa 720 kali. Ya. Dari situ kalau kita mikir bertobat dulu, kapan kita percaya sama Tuhan Yesus, ya. Jadi kalau menurut pandangan yang baik ini, kalau saya boleh berpikir, boleh sampaikan, percaya dululah, ya. Dalam sekecepat kilat, ya, Tuhan akan kirimkan Roh Kudus untuk memberi kita kekuatan, kemudian kita akan bertobat, ya. Bertobat kepada siapa? Gampang Bapak Ibu. Kita sebagai umat Kristen itu sangat mudah, sangat dimudahkan jalannya, ya. Tidak perlu nebus dengan seperti zaman yang tahun lalu. Kalau kita masukkan dalam kaleng zamannya paus-paus yang lalu, kalau kaleng itu diisi dengan uang dan bunyi klontang, itu berarti dosamu diampuni. Tidak seperti itu, ya. Cukup dengan satu kata, Tuhan Yesus yang maha baik, aku mohon pengampunan dosamu untuk kehidupanku. Cukup, ya. Satu-satunya person, satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Tuhan, satu-satunya nabi, ya, satu-satunya manusia yang bisa mengampuni dosa. Itu namanya Tuhan Yesus Kristus. Ya. Waktu ada orang yang di suatu rumah itu sakit, ya, kemudian orang itu harus diturunkan karena memang terlalu penuh kerumunan mengelilingi Tuhan Yesus. Kemudian orang itu diturunkan dari suatu rumah, buka genteng, kemudian diturunkan, kemudian orang lumpuh ini Tuhan katakan, dosamu sudah diampuni. Sampai orang geger saat itu, semua bilang, siapa dia yang menghujat Allah, yang bisa mengampuni dosa? Yang bisa mengampuni dosa kan cuma Allah. Ini namanya Yesus, anaknya tukang kayu, ya. Bagaimana dia bisa mengampuni dosa? Tapi Yesus katakan dengan tegas, aku mengampunimu, dosamu sudah diampuni. Kemudian Yesus membuktikan, gampang mana ngomong mengampuni dosa dengan menyembuhkan orang sakit lumpuh. Secara kasat mata, secara ilmu kedokteran, ya, pasti akan orang bilang, lempang mengampuni dosa, cuma ngomong tok, ya. Untuk membangkitkan orang yang lumpuh bisa berjalan, satu hal yang sangat sulit. Tapi Tuhan saat itu juga katakan pada orang lumpuh, bangkit, berdirilah. Dan kemudian orang ini bangkit dan berdiri. Dan kita tahu saat itu Tuhan sekali lagi katakan, dia sanggup untuk mengampuni dosa. Ya. Dibuktikan dengan sangat nyata bahwa dosa itu dengan sangat mudah, kalau kita mau mohon kepada Tuhan pengampunan, dia pasti akan ampuni kita. Ya. Jangan khawatir apapun juga. Langkah yang pertama untuk menghadapi gelombang kehidupan, ya. Jangan merasa bahwa aku ini sudah orang suci, aku ini sudah orang baik, ya. Aku tidak dosa lagi. Aku sudah berbuat banyak kebajikan, banyak amal yang kulakukan dalam kehidupan ini. Apalagi yang Tuhan kurang buat kehidupanku. Semuanya sudah aku lalui, hari-hariku kulakukan baik-baik semuanya. Ya. Tapi kita tahu, ya, dosa itu selalu ngintip dalam kehidupan kita, ya. Dan senantiasa kepingin untuk berdiam di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau tidak ada Tuhan Yesus yang ada dalam kehidupan kita, ya, siapa yang bisa melepaskan kita dari hukum dosa? Siapa yang bisa melepaskan kita dari dosa yang jahat itu? Hanya Dia, Tuhan Yesus Kristus. Bertobat itu katanya dalam bahasa Yunani metanoia, ya. Makanya kalau ada toko buku metanoia, nah itu buku bertobat itu, ya. Ada cerita, ya. Saya kalau cerita ini paling senang Bapak Ibu. Ada 2 kakak beradik, ya. Saya pernah dapat cerita ini dari seorang pendeta, ya, juga saya nyontoh aja ini. Ada 2 kakak beradik, ya. Nah, kakak beradik ini sedang kayaknya ya oke lah. Yang si adik ini satu ketika dia mainan ketepel, ya. Dan papanya ini punya beberapa bebek yang dipelihara oleh papanya ini beberapa puluh ekor gitu, ya. Kemudian namanya si adik yang nakal ini, dia main ketepelnya diarahkan ke lehernya bebek, ya, ke kepalanya bebek. Tas. Ternyata kena 2, ya.
matilah bebek itu. Waduh, dia khawatir ya, dipikirin nggak kena, ternyata kena. Nah, kemudian dia cepat-cepat ambil 2 bebek yang meninggal itu, kemudian dia cepat ambil tanah, dia kubur di situ, pinggirnya sungai. Dia tolah-toleh, waduh nggak ada orang. Wah ini nggak ada orang, wah Tuhan selamatkan dia kayaknya. Ternyata waktu besok paginya sekolah, kemudian papanya kasih uang sangu, katakanlah mungkin 10.000 gitu. Kemudian waktu dalam perjalanan berangkat si kakak bilang, hei dek, mana uang 10.000 itu? Si adik bilang, buat apa? Kan kamu sudah dikasih uang saku sama papa 10.000, aku 10.000, sudah adil kan? Si kakak bilang, enggak. Kalau sampai kamu enggak kasih uang 10.000 sama aku, bebek mati itu siapa yang bunuh? Waduh, adiknya kaget. Bebek mati. Ternyata kakakku tahu. Aduh, karena ketakutan, dia kasih uang 10.000 sama kakaknya. Dia bilang, jangan bilang papa ya kak ya, nanti aku dimarahi, aku dipukul sama papa. Tenang aja, enggak apa-apa. Besok paginya, sekolah lagi, kemudian kakaknya bilang, bebek mati. Adiknya, aduh, kasih lagi kakaknya 10.000. Besok lusa demikian juga. Besok minggu depan, begitu juga. Aduh, adiknya susah ya. Satu ketika dia berpikir, ini piye ya, enggak pernah punya uang saku, enggak bisa jajan di sekolahan ya, selalu dimintai kakaknya yang jahil ini. Ya. Kemudian adiknya berpikir, sudahlah, daripada sengsara hidup ya, lebih baik ngaku saja sama papa. Ya. Kemudian dia waktu hari Minggu, pas papanya ngajak dia, ayo ke gereja semua anak-anak sama mama. Kemudian si adik ini bilang sama papanya, Pah, saya mau ngaku. Ngaku apa? Pah, sebetulnya bebek yang mati 2 itu, saya sudah bunuh, Pah, dengan ketepelku. Tidak sengaja, Pah, kena 2. Dan sekarang sudah saya kubur di sebelahnya sungai. Papanya bilang apa? Enggak apa-apa nak. Sudah, kamu tidak usah khawatir. Papa ngampuni kamu, ya. Tenang aja, ya. Sudah tidak usah apa-apa. Kamu tidak tak hukum, tidak tak apa-apakan. Cuma besok-besok jangan lakukan lagi ya. Soalnya bebek itu juga untuk kamu, ya. Besok-besok telurnya bisa diambil, ya. Kemudian kalau besar pun bisa dijual. Kemudian hasilnya buat kita makan bersama. Wah, adiknya senang sekali sukacita, ya. Waduh, diampuni oleh papanya. Papanya nambahkan kayak gini. Kamu tahu bahwa waktu kamu bawa kamu ketepel bebek 2 itu papa tahu, ya. Saking papa diem aja ya. Papa cuma kepingin tahu kapan kamu ngakunya. Ternyata kamu ngaku setelah seminggu, enggak apa-apa. Kamu anak baik. Papa ampuni dan papa lepaskan dari semua hukuman. Papa enggak cambuk, papa enggak hukum kamu. Wah, asik adik itu senengnya setengah mati. Dan kemudian waktu besok pagi sekolah sama kakaknya, sekarang aku udah bisa minta uang lagi ke kamu ya 10.000 ya. Pastilah ya, 10.000 untukmu, 10.000 untukku. Bapak Ibu, dari cerita ini kita tahu ya betapa pentingnya pertobatan ya. Dan kita tahu dari sisi Allah pasti nggak usah khawatir. Dia juga menyiapkan namanya paket pengampunan buat setiap kehidupan kita. Dengan begitu, aman kehidupan kita. Ya. Takut apa? Tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan dalam kehidupan kita lebih lanjut. Ya. Sebab kadang-kadang memang justru inilah ya. Kita tidak mau bertobat, kita tidak mau mohon ampun kepada Tuhan. Dan ini menjadi ganjilan buat kehidupan kita. Pada waktu kita menghadapi gelombang ketakutan, gelombang masalah itu datang buat kehidupan kita, maka seringkali kita, siapa yang mau tolong kita? Aku orang penuh dosa. Aku tidak layak hidup di hadapan Tuhan Yesus. Dosaku terlalu banyak. Masa bisa dosa kayak gini diampuni Tuhan? Itu jadi batu kendala Bapak Ibu. Jadi batu kendala yang sangat menyesatkan dalam wawasan kekristenan kita. Waktu Daud, dia selingkuh dengan Batseba. Seringkali saya ungkap cerita ini ya. Sebab memang saya waktu itu lihat filmnya Daud, bagaimana dia waktu ditegur sama Nabi Nathan. Dan kemudian dia merasa tertemplak karena dosanya. Dia bunuh suaminya Batseba yang namanya Uria. Dan kemudian dia ambil Batseba sebagai istrinya. Dan Nathan tahu ini dosa Daud ini luar biasa jahatnya. Kemudian waktu dia templak Daud itu langsung dia mundur di
Waktu dia duduk, Nabi Nathan di depannya dia, mungkin dia duduk di singgasananya begitu, dia Nabi Nathan ada di depannya dia, kemudian langsung begitu dia merasa bahwa, aduh, aku salah, aku berdosa di hadapan Tuhan. Dia sadar akan dosanya, kemudian dia langsung berlosor, Bapak Ibu. Dan kemudian langsung dia, kalau saya lihat filmnya, dia dodok, mepet ke dinding yang besar gitu. Dia jongkok, kemudian mepet dinding yang besar, dan kemudian dia sendepel di situ. Aku berdosa. Kemudian dia cepat mohon pengampunan Tuhan. Dan Nathan pun bilang, engkau diampuni sama Tuhan. Harusnya dosa seperti ini hukumannya tidak ada lain, Bapak Ibu. Mati. Ya, tidak ada lain, mati. Harus mati. Ini perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Ya, perjanjian lama. Hukum Taurat bilang pasti mati. Ya. Tapi Daud tidak mati. Ya. Karena apa? Karena pengampunan Tuhan itu, ya, kasih Tuhan itu seringkali diungkapkan oleh siapapun juga, ya, dan seringkali saya juga ulang. Kasih Tuhan itu lebih besar dari keadilan yang dia punya. Ini yang harus kita ingat. Ya. Kasih Tuhan lebih besar dari keadilan Tuhan. Dia tidak mentolong melihat kita yang memang hidup penuh dosa. Ya. Ada apapun juga. Ya. Kalau kita tidak punya beban dosa di hadapan Tuhan, kalau kita senantiasa mohon pengampunan kepada Dia, luar biasa. Hidup jadi ringan, Bapak Ibu. Hidup jadi enteng, ya. Apapun terjadilah, ya. Paulus itu ditekan dengan berbagai perkara. Dia tidak menjadi minder, dia tidak menjadi khawatir. Dia tetap maju untuk melayani Tuhan. Dia tetap maju untuk mengembangkan penginjilan di mana-mana. Sampai di tempat kita itu karena Paulus. Dia menyebar kemana-mana, keluar dari tanah Yudea, keluar dari Yerusalem untuk menyebarkan Injil kemana-mana, ke Asia Kecil dan sebagainya, dan akhirnya sampai ke kita. Dia tidak khawatir dengan dosa yang harus ada dalam kehidupannya. Apa Paulus tidak berdosa? Pasti dia punya dosa. Tapi dia senantiasa tahu bahwa pengampunan Tuhan itu senantiasa berlaku buat kehidupannya. Ya. Jangan khawatir apapun juga. Dengan satu modal ini, saya pikir, ya, kita tidak akan takut apapun juga. Ya. Gelombang seberapapun besar dalam kehidupan kita, ya, kita akan sanggup menghadapinya. Karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita yang membawa pengampunan. Yang kedua, sekarang dikatakan apa tadi dalam ayatnya? Diam di dalam Tuhan. Ya, seperti renungan yang kemarin Ibu Susi bawakan, ya, di khotbah Minggu, bahwa itu ada ketenangan, ada percaya. Ya, kalau boleh saya tambahkan, ada penyerahan, ya, di dalam Dia. Ya. Tidak khawatir apapun juga. Diam di dalam Tuhan. Ya. Dia yang bertindak. Kadang-kadang kita memang nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya. Kita sudah, bukan apatis, ya, bukan. Tapi memang daya untuk menghadapi itu sudah tidak ada. Ya. Tapi yakin dan percaya bahwa diam di dalam Dia. Ya. Pasti ada kemenangan yang luar biasa. Bertobatlah dan hidup diam dalam Dia. Mazmur 27 ayat yang ke-4 sampai ke-6 dikatakan. Ini mazmurnya Daud. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ya, luar biasa. Satu lagi, kalau saya boleh bacakan ayat ini, ketenangan yang luar biasa yang Daud punya. Ya, saya akan bacakan banyak ayat sebab memang inilah kekuatan kita. Ya. Mazmur 62 ayat 5 sampai 8. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ya. Daud ini kalau maju perang, Bapak Ibu, dia tidak mau majunya itu dia di belakang, anak buahnya maju di depan, enggak. Ya.
Tapi Daud kalau maju perang, dia maju sendiri dan dia ada di depan. Ya. Dan inilah sehingga kadang-kadang anak buahnya itu membilangi dia, ya, berkata-kata, jangan maju-maju raja. Raja di belakang aja. Kalau bila perlu tinggal aja di istana. Kita yang berperang untuk raja. Kita yang berperang untuk Israel. Ya. Dan memang karena Daud ini nggak mau, suatu ketika memang dia nuruti kata-kata anak buahnya, ya, dia tinggal di istana, kemudian jadilah dengan Batsyeba, ya, malah jatuh dalam dosa. Ya. Tapi kita tahu kehidupan Daud itu penuh dengan peperangan, penuh dengan darah, banyak musuh yang mengintip nyawanya, yang kepingin kepingin mengalahkan Raja Daud, ya, menghancurkan Raja Daud. Ya. Tapi kita tahu bahwa Raja Daud ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Apa itu? Ya. Selain dia senantiasa, ya, mau mengatakan mohon pengampunan kepada Tuhan, pertobatannya yang luar biasa. Dia yakin bahwa tinggal diam di dalam dia, ya, ada ketenangan yang luar biasa. Ada percaya yang luar biasa di dalam dia. Ya. Inilah menjadi kekuatan dia. Ya. Dia tidak khawatir apapun juga. Kalau mau perang, maju-majulah. Ya. Kalau memang nyawa dari taruhannya, ya, tidak ada masalah bagi dia. Maju terus, gempur musuhnya dia. Dan kita tahu, Daud senantiasa mendapatkan kemenangan dan kemenangan dalam kehidupannya. Ya. Renungan yang pendek ini, ya, saya yakin dan percaya boleh menguatkan kita, boleh mengokohkan kehidupan kita. Ya. Saya mau tutup dengan satu cerita, ya, bagaimana kasih Allah itu sekali lagi, ya, buat setiap kita. Kita tidak perlu khawatir apapun juga. Seperti yang dikatakan tadi dalam satu ayat di awal, kalau boleh saya ulang. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat, ya, bertobat, ya, dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Kita akan lewati badai ini, kita akan lewati gelombang kehidupan ini. Ya. Kemarin Bapak Ibu kalau boleh saya ke PTC, ya, ke mall, ke Pakuwon Mall. Ya. Aduh. Tutupnya jam 8 malam Bapak Ibu. Bukanya jam 11, tutupnya jam 8 malam, ya. Sehingga waktu saya jam 7 sampai sana, setengah 7-an lah begitu. Saya agak gopo-gopo, ya, mau belanja ini, belanja itu, beli makan dan sebagainya, ya. Selesai kemudian cepat sekali, ternyata jam 8 mereka sudah mulai tutup. Dan saya lihat, aduh, waktu belum ada Covid. Katakanlah mungkin Covid awal-awal lah, ya, Januari, Februari begitu. Saya jarang sekali ke mall memang. Hampir setahun ini bisa dihitung paling cuma 2-3 kali, 4, nggak ada 5 kali. Saya juga takut Bapak Ibu. Itu di mall itu dulunya ramainya luar biasa. Apalagi kalau Sabtu malam Minggu, kita berjalan itu senantiasa senggol sana, senggol sini begitu. Karena ramai. Tapi kemarin saya perhatikan dengan benar, aduh luar biasa sepinya Bapak Ibu. Sepi sekali. Saya masuk food court, ya, beli makanan. Kita beli makanan, nggak makan di situ, tapi kita bungkus aja. Kita masuk food court. Food court itu seringkali kalau saya ke sana, nggak pernah ada tempat duduk yang bisa saya duduki. Ya. Senantiasa saya harus toleh mata kanan kiri mana tempat duduk yang kosong dan sulit sekali. Itu begitu penuh food court, ya. Nggak tahu itu jam makan atau nggak jam makan, apalagi kalau jam makan itu sangat penuh, ya. Tapi kemarin karena memang ada distance, ya, ada jarak, ya. Saya perhatikan food court itu cuma satu bangku, 2 bangku 1 meja, 2 bangku 1 meja, 2 bangku 1 meja. Ya. Dan saya hitung bangkunya nggak lebih dari 20 pasang. Ya. Dan banyak orang memang nggak makan di situ, tapi mereka semua bungkus dan pulang. Dan yang beli sedikit sekali. Ya. Aduh, saya bayangkan ini ekonomi ini kalau sampai kayak gini terus memang kita nggak bisa ngomong ke depan apa, ya. Saya aja yang buka toko kosong sepi Bapak Ibu, jujur, ya. Minggu ini sepi sekali, minggu ini cukup sepi, ya. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan pulihkan semuanya. Tidak khawatir apapun juga, ya. Kita belajar sama-sama malam ini, ya, tentang 2 perkara, bertobat, ya, dan kemudian tetap tinggal diam di dalam Dia, ya. Ada satu cerita yang boleh saya tutup. Satu ketika ada anak kecil, ya. Tiba-tiba karena dia memang nggak terlalu besar, masih sekitar ya di bawah 10 tahun, mungkin 8-9 tahun, ya. Tiba-tiba dia kecemplung sumur Bapak Ibu. Mungkin ada sumur, ya, yang pinggirnya terlalu rendah atau gimana. Dia kecemplung sumur, ya. Untung sumurnya itu cuma sedadarnya dia. Ya. Dia bengok-bengok, tolong papa, tolong gitu. Nah, ternyata
Banyak tetangganya yang tahu, oh cepetan ditulungi itu. Katakanlah si A cepat ditulungi. Kemudian dirunding sebentar, kita kasih tali aja ke anak itu. Ya. Kemudian beberapa tetangga dia ngambil cepat tali, sambung, diturunkan ke bawah. Ya. Tapi papanya begitu tahu tetangganya mau menyiapkan tali, dia bilang apa? Cukup. Dia minta tali itu, kemudian dia diikat pinggangnya, kemudian dia minta diturunkan ke sumur itu. Ya. Sebetulnya, kalaupun karena anak ini sudah 8-9 tahun, sebetulnya kalau tali itu diturunkan karena memang masih cuma sedada, ya. Sebetulnya anak itu bisa diajari, ayo ikatkan di pinggangmu atau ikatkan di tanganmu, ikat erat ya, kemudian kita angkat ya. Cukup Bapak Ibu. Tapi namanya papa ini, begitu lihat anaknya kecemplung kecemplung sumur, ya, dia tidak banyak komentar, ya. Langsung dia tindak sendiri, ya. Dia ambil tali yang disiapkan, kemudian dia ikat pinggangnya, dia turun pelan-pelan sambil dibantu dengan tetangga-tetangganya, turunkan pelan-pelan. Dia kepingin memastikan dengan 100% bahwa anaknya yang di dalam sumur itu aman. Kemudian waktu dia lihat anaknya aman, dia peluk anak itu, kemudian tetangganya bilang, angkat aku, dan keluar. Saudara, kita tahu dari cerita ini, ya, kalau kita dekat Tuhan, ya, kalau kita diam di dalam Dia kalau nolong kita itu tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Dia kalau nolong kita itu nggak cuma sekedar, sudah kamu tak tolong selesai, enggak. Tapi Dia perhatikan kita sedetail mungkin, apa yang dibutuhkan sama kehidupan kita, apa yang diperlukan sama kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, diyakinkan sama Dia. Juga kita meyakinkan kehidupan kita sendiri, bahwa kita terlepas semuanya dari beban dosa, dari beban masalah, dari gelombang kehidupan. Dia tuntaskan itu, ya, di atas kayu salib. Dia turun sendiri, ya. Dia tidak mau cuma bengok-bengok di atas. Sudahlah kamu bertobat, gampang, aku ada di surga. Pokoknya kalau kamu percaya aku, sudah kamu pasti selamat. Tidak seperti itu. Tapi dia turun sendiri untuk mewadahi kita, ya, untuk menjemput kita, untuk membenahi kehidupan kita, untuk menyelamatkan kita. Karena apa? Karena memang kasihnya itu luar biasa buat kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Yakin dan percaya renungan sore ini boleh menguatkan saya, juga menguatkan Bapak Ibu semua. Renungan tengah minggu ini buat kita semua. Puji nama Tuhan. Ya, kita percaya Dia, ya, bahwa dengan dua hal ini, ya, tetaplah dalam pertobatan kita. Ya, mohonlah ampun sama Dia. Juga tetap tinggal diam dalam Dia. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Sekali lagi kita akan berdoa untuk banyak hal, ya, sehingga kita diluputkan dalam berbagai masalah, ya, dalam tahun-tahun ini. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk malam yang luar biasa ini Tuhan. Kalau Engkau boleh kami ada tatap muka meskipun melalui online Tuhan. Kami yakin dan percaya ini semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Ini semua karena kasih Tuhan Yesus yang memperkenan kami untuk mempertemukan kami dengan sedang jemaat-Mu semua Tuhan. Untuk kami belajar bersama-sama firman Tuhan melalui media online ini Bapak. Bahwa di dalam Engkau ada segala-galanya Tuhan. Engkau ampuni kami yang penuh dengan dosa. Engkau siapkan Tuhan paket pengampunan itu buat kami. Dan senantiasa kami boleh mohon ampun kepadamu untuk semua dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami boleh tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Kami berdoa tetap buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasih ini Tuhan. Kami tetap lawati dengan kasih-Mu yang luar biasa. Kami yakin dan percaya Engkau lepaskan kami dari cengkraman pandemi COVID ini Bapa. Engkau lepaskan kami dari gelombang masalah-masalah kehidupan kami Tuhan. Engkau lepaskan bangsa Indonesia ini dari dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh bangsa dan negara kami ini Bapa. Kau ampuni kami semuanya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa pengampunan-Mu Tuhan luar biasa buat setiap kehidupan kami. Kau lepaskan kami dari masalah kami. Kau lepaskan kami dari genggaman COVID yang jahat ini Bapa. Kau akan pulihkan bangsa Indonesia ini dengan luar biasa.
Semua pimpinan-pimpinan dari yang paling atas Pak Jokowi sampai paling bawah Tuhan, Kau yang beri hikmat-Mu Tuhan. Semua kebijakan-kebijakan yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu ini Bapa, boleh menjadikan kekuatan buat kami. Kami pun punya pengharapan yang besar Tuhan, bahwa di dalam kepemimpinan Pak Jokowi ini Bapa, itu tetap dalam pengawasan Tuhan Yesus saja. Dan kami yakin dan percaya bangsa kami akan dilepaskan dari berbagai masalah. Khususnya untuk Mojo Agung, Jombang, Tuhan, juga Engkau lepaskan kami dari berbagai masalah, Tuhan Yesus. Dari penyakit apapun juga, dari masalah kehidupan apapun juga, dari tekanan ekonomi yang bagaimanapun beratnya, Engkau tetap lawati kehidupan kami. Khususnya sedang jemaat-Mu Tuhan di GBS Mojo Agung ini Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, kekuatan Tuhan Yesus senantiasa ada dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu, kasih-Mu yang luar biasa Tuhan, senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau senantiasa melindungi kami, Kau senantiasa menguatkan kami, Kau senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Dalam hal apapun juga Tuhan, Engkau ada buat setiap kami sedang jemaat-Mu di tempat ini. Hari-hari yang ke depan Tuhan, kami akan percaya kami senantiasa boleh bersama dengan Tuhan Yesus. Senantiasa penyertaan-Mu buat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.